Saya nggak tahu kenapa ya, Fas ya. Tadi pada saat kita mulai awal, Rudy itu kayak aneh banget. Beda kayak sebelumnya yang dimana dia itu sikapnya itu kayak ada sesuatu yang mengikuti dia. Kayak bisa kita bilang kayak menempel. Makanya saya sempat sekilas kayak melihat di belakang dia itu ada sosok wanita yang menempel, Fasil. Tapi nggak saya... Bentar. Terus ini sekarang Kak Rudi mana? Mana dia? Kak Rudi mana, Tim? Ada banyak sekali perempuan di sini. Ada perempuan, kepalanya terbalik di sana, matanya merah. Ada rintihan. Ada rintihan, seperti perempuan merintih menangis sambil gendong anak. Kebetulan Pak, saya lagi patroli keliling, terus tiba-tiba saya dengar ada suara tangisan anak bayi. Saya cek-cek, taunya suara itu terdengar dari dalam kamar mandi. Setelah saya cek, ternyata nggak ada orang atau anak bayi tersebut. Akhirnya saya tutup, saya kunci, saya pergi lagi, tiba-tiba kedengaran lagi. Yang kan Anda lihat di sini ada sosok apa emangnya? Sosok tanpa kepala, Pak. Aduh. Di mana? Dari sempat saya lihat. Permisi, assalamualaikum. Di mana kan Anda? Itu di tangga itu hanya tubuhnya aja, Fas ya. Tapi tanpa kepala ya. Mas, sini. Halo. Aduh, permisi, assalamualaikum. Halo. Siapa kamu? Saya paham, Fas ya. Kenapa? Jadi bukan tanpa kepala, jadi dia kepalanya itu dipegang begini, Fas ya. Aduh. Dipegang seperti ini. Dan dia emang suka melintas ke atas, ke bawah, bahkan sampai ke sana, Fas ya. Berarti seakan-akan tuh mengelilingi bangunan ini kan Anda? Siapa sih kamu? Awas, hati-hati kan Anda. Permisi, assalamualaikum. Dia bilang dia itu isian dari suatu benda yang dimana benda itu ditanam di sini, Fas. Isian dari Isian, benda. iya. Untuk apa ditanam di sini? Nah, kembali lagi ini kan toko-toko ya, Fas ya. Jadi Iya. emang biasanya pengusaha atau yang membuat usaha itu biasanya mempunyai pegangan-pegangan supaya dagangannya itu laku banyak ataupun yang lainnya kayak gitu, Fas ya. Oh. Nah, dia kenapa sampai di sini, masih saat sampai di sini? Jadi benda itu masih ketanam di sini, Fas. Masih tertanam di sini sampai saat ini ya? Betul, Fas ya. Astaga, berarti seperti untuk penglaris gitu Iya, ya kan Anda? betul banget. Dan akhirnya setelah tempat ini terbengkalai gitu aja, akhirnya sosok ini malah
jadi suka mengganggu. Suka mengganggu. Bahkan menampaki wujudnya ke, bisa kita bilang apa ya, yang suka para warga yang suka beraktivitas di sekitar sini. Ah. Astaga. Oke, tapi apakah sosok ini mengetahui soal sahabat uji berani kita tadi, Kananda? Soalnya ini bahaya banget loh. Tunggu Fas ya. Kenapa, Kananda? Saya butuh kain putih sama spidol yang dimana itu bisa jadi petunjuk kita untuk menemukan sahabat uji berani. Ya. Oke, tim. Boleh tolong siapin kain sama spidol, tim? Ya. Itu bakal ngebantu kita untuk menemukan sahabat uji berani, Kananda. Iya. Masuk. Nih, Kananda. Di lantai 3 udah nggak kondusif, udah nggak bisa ada arah. Kayaknya kita udah nggak bisa nentuin arah nih. Maksudnya? Sebentar. Pak Rudi udah nggak bisa ngontrol keadaan lagi. Tadi udah dicoba, mediasi udah nggak bisa. Hah, maksudnya posisi kalian di mana? Ini kayaknya di lantai 3 deh, paling atas. Di lantai 3 paling atas. Kondisi Kak Rudi udah nggak bisa. Iya. Ini sebentar lagi aku kesana. Ini Kananda juga lagi bikin sesuatu yang buat mungkin nambah informasi soal sahabat uji berani kita. Kananda, udah. Yaudah, kita langsung nyamperin Kak Rudi aja yuk. Ini soalnya katanya Saya udah pegang nggak kondusif. dulu, Mas, Lewat mana? Lewat sana. Halo tim, oke kita segera ke sana. Meskipun seorang diri, kami berusaha untuk tetap mencoba mencari peserta uji berani dengan cara mengeluarkan suara-suara. Berharap peserta tersebut mendengar dan segera ditemukan.